Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di rumah Tuhan. Ini kami Bapak datang dengan setiap ucapan syukur kami, bahwa setiap kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Biar hanya Engkau yang kami tinggikan, biar hanya Engkau yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang laji, ku kagum akan Engkau. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, amin, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih lagi katakan ku kagum, amin, yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Angkat tanganmu, katakan hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan ku kagum akan, kami kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum akan setiap kebaikan-Mu. Kami kagum atas setiap kasih-Mu. Kami kagum, kami kagum Bapa. Kami kagum atas setiap rencana-Mu. Kami kagum atas setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Kau sungguh indah, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh baik, Engkau Allah kami yang indah, Engkau Bapa kami yang indah. Kasih-Mu yang tiada taranya, hikmat-Mu yang tiada terselami di dalamku. Kasih-Mu tak terduga, Engkau sungguh indah, Engkau Allahku yang mulia, Engkau Bapakku yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup, Kau Bapa yang berkuasa. Kami kagum atas Engkau, kami kagum atas setiap kebaikan-Mu. Kasih-Mu yang sempurna nyata di dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus, oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih untuk kasih-Mu, karena kami tahu Kau yang disembah. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia Tuhan, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh indah di dalamku, Engkau sungguh indah di dalamku, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh indah. Segala pujian kami, segala hormat kami Tuhan hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa. Puji segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Segenap hati kami menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Ini segenap hati kami Bapa, ini segenap hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya untuk Engkau Bapa.
Terimalah jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mau kasih lagi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kamu kasih lagi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu yang kami tinggikan, biar hanya nama-Mu yang kami agungkan. Terima kasih Yesus. Kami semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Penuh sukacita, amin. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya Bapak Saudara? Lebih antusias lagi, apa kabarnya Bapak Saudara? Luar biasa. Boleh lihat kiri kanannya. Coba lihat kiri kanannya, coba lihat, katakan engkau luar biasa hari ini. Boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Yes. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman kiri kanannya. Kau boleh muter. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho, ho. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, kita satu keluarga di tempat ini, amin. Kita sahabat di tempat ini, amin. Saat bilang kau sahabatku, boleh lihat kiri kanannya, lihat matanya, boleh bilang sambil keliling, karena kita semua satu keluarga di sini, amin. Kayak katakan, kau sahabatku. Tunjuk temannya.
Belum semua. Tunjuk temannya. Lihat matanya. Katakan, kau sahabatku, kau tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita, amin. Kita saudara di sini, GBI Katarijo. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Siap menari buat Tuhan, siap bernyanyi buat Tuhan. Musik, yes. Joget. Katakan sungai, sungai sukacitamu, yes, mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, yes. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Lebih lagi katakan sungai, yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam. Amin. Ku menari dan bersuka, yes. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir bersamamu, bersuka mengikut Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Mengalir, joget, mengalir bersama, yes, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka, yes, cintaku penuh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya Ibu. Katakan sungguhlah hidupku telah ditebus, yes, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya Mu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yeah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bisa kasih yang lebih ekspresif buat Tuhan? Boleh. Saya yakin dan percaya kita diciptakan Tuhan di sini sempurna. Boleh angkat jempolnya, dua-duanya. Boleh angkat jempolnya sambil joget, bisa buat Tuhan. Amin. Amin. Bisa. Suka-sukamu Tuhan. Boleh sambil goyang lagi. Suka-sukamu.
Mari joget buat Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, Yes. suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu tuh. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Yeah. Suka-suka Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Masalah boleh banyak, biar Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar kami mau kasih yang terbaik Tuhan dari kehidupan kami. Tetap pegang erat tangan kami Bapa, sebab Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selaku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang gak pernah habis Tuhan, yang gak pernah berhenti. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Lebih lagi katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Kami tetap setia kepadamu sampai pada akhirnya. Karena kami tahu hanya Engkau yang menjadi panduan hidup kami. Hanya Engkau yang tidak pernah berubah. Hanya Engkau yang tetap setia di dalam hidup kami. Dan kami yang sudah merasakan kebaikan-Mu yang tiada habisnya itu, kami harusnya menjadi orang-orang Kristen yang tahu diri. Kami harusnya menjadi orang-orang Kristen yang tahu berterima kasih. Bapa di dalam surga, mari urapi hati kami, urapi pikiran kami Tuhan, dan urapi juga ruangan ini, supaya sesi pemberitaan firman-Mu ini benar-benar bisa berguna dan bermanfaat untuk meneguhkan iman kami, semakin berakar, bertumbuh, berbuah ke arah kebenaran Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya yang kedua ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga seluruh pengurus yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman pagi hari ini. Bapak Ibu, baru 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Rasanya udah lama banget ya Bapak Ibu ya, karena kemarin habis liburan lama gitu ya. Masa sih Paskahnya lupa, yang ingat liburannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita kilas balik, masa-masa seperti ini masih dalam masa 40 hari penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Itulah sebabnya belum terlambat rasanya untuk kita masih belajar atau membahas tentang Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, apakah kita sudah mengerti apa sebenarnya artinya Yesus bangkit? Bukan hanya sekedar menyanyikan lagu pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bukan hanya sekedar enak untuk menyanyikan pujian seperti itu, tapi apakah kita benar-benar mengerti artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Maknanya apa sih kebangkitan Tuhan Yesus? Next. Nah, kalau kita melihat setiap agama, ini saya hanya tampilkan agama yang ada di Indonesia. Nah, setiap agama itu ada hari rayanya, betul ya? Ada tokoh agamanya, dan mereka semua punya satu hal yang sama, semua lahir, betul ya? Makanya kita kenal mereka karena mereka lahir. Mereka hidup, iya. Mereka menjadi tokoh-tokoh, ya. Dan mereka semua mati. Tapi ada satu yang berbeda, hanya kekristenan yang merayakan kebangkitan. Di antara mereka semua, semuanya tidak ada yang bangkit. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Kenapa? Next. Karena sebenarnya kekristenan ini bukanlah sebuah agama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya tradisi. Nah, konsep lain dari agama ini adalah religi. Dalam bahasa Latinnya digunakan kata religio, dari kata kerja religare, artinya mengikat kembali. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan bereligi, seseorang itu kembali mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Nah, kekristenan itu tidak hanya kekristenan yang merayakan kebangkitan, karena kekristenan bukan agama. Kalau agama, manusia yang berusaha mendekati Tuhan, dan itu seringkali tidak berhasil, bahkan jauh dari sempurna. Tetapi kekristenan adalah ketika Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang menjangkau manusia. Dan hanya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Itulah sebabnya hanya kekristenan yang merayakan kebangkitan. Kenapa hanya Yesus yang bangkit? Karena Yesus bukan hanya sekedar tokoh agama, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Mari kita lihat dulu, apa sih yang dimaksud dengan Paskah? Next. Jauh sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Nah, di dalam perjanjian lama, Paskah merupakan pembebasan, perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Waktu itu diadakan upacara roti tidak beragi, ada persembahan anak sulung, dan juga ada upacara korban domba Paskah.
Nah, sesuai dengan kitab suci dalam Keluaran 12 dan selebihnya, rangkaian upacara ini adalah perintah Tuhan, perintah Allah untuk dilakukan oleh Bani Israel atau bangsa Israel. Itu di dalam perjanjian lama. Next, tapi dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Paskah mempunyai arti yang berbeda. Karena apa? Karena kedatangan Yesus sebagai juru selamat di dalam dunia ini sudah berbeda dari perjanjian lama. Arti Paskah di dalam perjanjian baru menunjukkan kasih Allah, anugerah Allah, dan kuasa Allah yang luar biasa. Allah meluputkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya sungguh-sungguh, dari kutuk, dari maut, membebaskan kita dari dosa, dari hal-hal yang mengikat kita, dan memberikan kepastian untuk hidup kekal dan kebangkitan kekal di akhir zaman. Melalui apa? Melalui kebangkitan Kristus. Karena apa? Karena Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara pasti ingat dengan ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Semuanya berawal dari kasih Allah yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paskah yang kita rayakan setiap tahun bukan rutinitas ya. Bukan sekedar tradisi Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar hari raya, long weekend kalau bagi orang lain, bukan. Tetapi ada arti yang penting dari kebangkitan Kristus di sana. Bahkan John Stott di dalam bukunya Karya Kristus Bagi Kita, next, beliau memberikan 4 bukti yang menyatakan tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah bagaimana kubur Kristus yang kosong, kemudian kain kafan Kristus, penampakan Kristus, dan perubahan hidup murid-muridnya. Nah, kita akan melihat apa sih artinya Yesus sudah bangkit. Kita lihat yang pertama, next. Yesus sudah bangkit, artinya Yesus berkuasa atas maut. Next. Maksudnya bagaimana? Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Alkitab mencatat dalam Matius 28 ayat 1 dan 2 yang ada di layar tersebut, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Lalu perhatikan, Matius mencatat, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di kitab yang lain, kitab Injil sinopsis yang lain, hanya Matius yang mencatat ketika para wanita itu datang, baru terjadi gempa bumi. Kenapa? Menurut Bapak Ibu, kenapa tidak gempa buminya itu datang, menunggu para wanita itu datang? Karena perlu ada witness atau saksi. Nah, saksi mata ini yang paling penting di dalam pengadilan, di dalam bukti-bukti. Saksi mata itu tokoh yang paling penting. Fajar menyingsing di hari pertama minggu itu, kemudian para wanita datang untuk menengok kubur Yesus. Ketika mereka datang, maka terjadilah gempa bumi, sehingga para wanita itu melihat batu besar itu digulingkan bukan oleh manusia, tetapi oleh malaikat. Dan malaikatnya juga gak langsung hilang. Dia menggulingkan batu dan duduk di atasnya, sehingga, nah ini yang penting, kabar tentang kebangkitan Yesus tersiar dari mulut ke mulut. Iklan yang paling penting, mouth to mouth. Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana kalau sekarang ini banyak iklan di media sosial begitu ya. Tapi kalau yang ngomong itu orang dekat kita, orang yang kita percaya, teman kita, saudara kita, anak kita, itu biasanya kita lebih dengerin tuh, betul apa benar? Misalnya kita lihat di medsos, wah restoran yang enak, makanannya enak, lezat, harga terjangkau, porsi banyak, parkiran luas, tempatnya instagramable, kan carinya begitu ya, sekarang makanan boleh gak enak, pokoknya tempatnya bisa buat foto-foto begitu. Tapi ternyata waktu kita tunjukin ke teman kita misalnya, atau ke anak kita, atau ke saudara kita, mau pergi dong ke sini nih, coba ini kayaknya enak banget. Terus kita dengar, aduh gak sesuai tuh, gak gitu, gue udah datang ke situ tuh, gak gitu, makanannya porsinya kecil, aduh parkirannya sempit, tempatnya kotor, aduh gini. Yang mana yang lebih kita percaya? Saya rasa kita lebih pilih percaya orang yang kita kenal. Oh ya gak sesuai. Begitu juga dengan kejadian
batu kubur Yesus yang terbongkar. Sejak peristiwa itu, dari mulut ke mulut tersiar kabar tentang kebangkitan Yesus. Bahkan sampai hari ini masih diberitakan. Rekayasa apapun, bantahan apapun, bukti lain apapun tidak bisa menutupi kebenaran ini. Next, bukti yang pertama dari buku John Stott itu berjudul Karya Kristus Bagi Kita. Dia menyatakan kubur Yesus kosong. Itu bukti yang pertama bagaimana Yesus itu sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah baca ayatnya Matius. Sekarang kita lihat lagi dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Dan gak cukup sampai di situ. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi bukan cuman ngomong, tapi para wanita itu diajak untuk melihat. Bukan cuma melihat batunya terguling, tapi diajak masuk, mari lihat. Benar-benar kosong. Tokoh agama yang lain yang meninggal masih bisa ditemukan sisa-sisa jenazahnya, tulangnya, giginya, rambutnya, dan bagian tubuh lain yang mungkin tidak bisa hancur. Tapi hanya Yesus yang tidak. Artinya apa? Semua sama-sama mati. Hanya Yesus Kristus yang bangkit kembali. Amin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang mencoba menggali bukan untuk membuktikan kebenaran kebangkitan Yesus, bukan untuk percaya dengan kebangkitan Yesus yang sungguh terjadi seperti kita, tetapi justru untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Di tahun 2007, pernah ramai dibicarakan tentang tayangan Discovery Channel dan dari direktur film Titanic, boleh diklik lagi, iya. Nah, dengan James Cameron, dia memproduksi program tayangan TV dengan mengklaim menemukan kubur Yesus yang hilang. Jadi dia mengklaim bahwa yang kubur Yesus yang telah ditemukan selama ini itu bukan kubur Yesus, tetapi mereka menemukan kubur Yesus yang asli. Dan klaim tersebut langsung ditanggapi oleh Catholic League President Bill Donohue dengan bilang tayangan program Discovery ini jelas bermaksud merendahkan ajaran agama Kristen. Tidak didukung dengan bukti yang valid dan selebihnya. Lalu yang terbukti adalah bahwa 27 tahun yang lalu bukti-bukti yang ada di dalam film itu yang mencoba menjelaskan bahwa ini yang mereka menemukan kubur Yesus adalah jelas salah dan tidak terbukti. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara, ternyata di luar sana 27 tahun yang lalu seorang arkeolog Israel, Amos Kloner, telah ditugaskan untuk menyelidiki kubur yang sama yang ada di tayangan film The Lost Tomb of Jesus tersebut. Sehingga pada tahun 1980-an dia sudah menyelidikinya dan dia menanggapi klaim tentang ditemukannya kubur Yesus tidak didasari bukti dan hanya usaha untuk menjual sebuah tayangan atau film tanpa mengurangi rasa hormat mereka yang membuatnya, bukan seorang arkeolog. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang yang tidak mengerti artinya, maknanya, pentingnya Yesus itu benar-benar bangkit. Dan beberapa faktor yang kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat film tersebut atau pernah melihat cuplikannya, pernah mendengar, itu ada banyak bukti-bukti yang kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, kelihatannya benar. Lalu menggoyahkan iman kita. Oh iya ya, jangan-jangan Yesus itu memang benar gak bangkit ya. Jangan-jangan memang benar ini kuburannya ya, ada ya, dan benar-benar ini terbukti ya. Tapi ternyata ada bantahannya. Next, yang pertama, kalau dilihat dari film tersebut, tidak mungkin bahwa Yesus hanya wafat saja dan tidak bangkit. Gak tampil ya. Next, tidak bangkit seperti yang disimpulkan oleh para pembuat film tersebut. Karena pada kenyataannya para rasul, murid-murid Yesus, pengikut Yesus rela mempertahankan nyawa mereka demi imannya kepada Kristus. Bapak Ibu lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ini kisah apa Bapak Ibu Saudara? Stefanus. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab terjemahan baru, hanya seperti itu. Tapi kalau kita baca dari terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga, itu lebih jelas. Mereka menyeretnya keluar kota dan melempari dia dengan batu sampai mati. Ini yang benar. Karena kalau cuma ngelemparin batu doang, pluk, udah.
Tapi tidak begitu kenyataannya. Mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Orang-orang yang tadinya bersaksi melawan Stefanus meninggalkan jubah mereka di dekat kaki seorang muda bernama Saulus. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, tidak mungkin para pengikutnya dan para murid-muridnya sampai hari ini termasuk kita rela mengorbankan nyawa kita, memberikan apa yang kita bisa, do the best untuk mempertahankan iman kita. Itu bukti yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, mereka bilang di dalam kubur itu terdapat banyak nama Yesus, Maria, Yusuf, anak. Ternyata nama yang ditemukan di dalam kubur tersebut sangat umum, seperti nama yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu Saudara, maaf kata, punya teman yang bernama A, ada banyak di kontak phone book saudara gitu ya. Nama B ada banyak yang namanya sama, sampai kita mesti kasih B ini, B itu gitu kan. Nah pada waktu itu nama Yesus, nama Maria, anak Yusuf itu juga nama yang umum di abad pertama. Kalau kita di Indonesia mungkin gak umum ya kasih nama anak Yesus ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di negara lain, banyak loh yang dikasih nama Yesus. Artinya itu nama yang umum. Nah, Amos Kloner, arkeolog Israel ini menyatakan bahwa terdapat 900 makam yang seperti mereka klaim ini. Jadi ini bukan kubur Yesus. Dalam radius 2 mil itu ada 900 makam lain yang kayak gitu, sama, gak usah bangga maksudnya. Dan 71 diantaranya terdapat nama Yesus. Bahkan 2 diantaranya disebutkan Yesus anak Yusuf. Terus kuburan Yesus ada banyak dong berarti, dikubur di sana, di sini, di situ. Jadi ini membuktikan bahwa yang mereka temukan dan mereka filmkan itu untuk membantah kebangkitan Yesus tidak benar. Next. Kemudian yang ketiga, seandainya Yesus tidak bangkit dan di dalam kubur tersebut terdapat sisa-sisa jenazah atau tulang belulang Yesus, pasti yang pertama akan memamerkan atau mempertontonkannya adalah musuh-musuh Yesus yang menyalibkan dia pada waktu itu. Benar atau betul? Karena apa? Karena mereka pengen menstop pekabaran Injil, menstop gerakan yang Yesus ajarkan, mereka pengen stop kekristenan, mereka pengen stop ajaran Yesus. Mereka pengen tumpas itu semua. Buktinya apa? Dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-40 berkata, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, di dalam film itu diklaim bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit, ada tulangnya, ada ininya lah, itunya lah diketemukan dan segala macam. Mereka ingin membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita itu tidak bangkit. Tetapi logikanya seandainya Yesus benar tidak bangkit, enggak usah mereka tahun sekian yang menemukannya. Zaman dulu pasti sudah dipamerkan sama orang zaman dulu supaya pengajaran Yesus itu stop. Tapi ternyata pada zaman dulu tidak ditemukan tulang belulang Yesus. Oleh pasukan Romawi kah? Oleh para murid kah? Dan musuh-musuh Yesus yang lain? Tidak, kuburnya kosong, song. Sehingga tidak ada yang bisa dipamerkan. Dan apa yang Yesus ajarkan tetap berlangsung sampai hari ini. Kemudian yang keempat, hal yang paling tidak mungkin yang ada di dalam film tersebut, yang mereka coba klaim adalah bahwa tidak mungkin keluarga Yesus dimakamkan di Yerusalem karena kubur yang mereka temukan ini lokasinya di Yerusalem. Yesus dan keluarganya tidak tinggal di Yerusalem. Yesus, Maria dan Yusuf beserta yang lain-lain tinggalnya di Nazaret. Itulah sebabnya disebut Yesus orang Nazaret, bukan Bethlehem. Dia lahir di Bethlehem tapi kembali ke Nazaret. Kenapa dia ke Bethlehem? Kita tahu dari kisah Natal bahwa terjadi sensus sehingga Maria dalam hamil besar naik keledai, kejegluk harus pulang kampung untuk sensus. Tapi dia tidak tinggal di Bethlehem. Bethlehem dan Nazaret 63 mil jaraknya. Jadi Yesus, Maria dan Yusuf tinggal 63 mil di utara Yerusalem. Dan mereka hidup sangat miskin, melarat-rat sebagai keluarga tukang kayu. Tidak mungkin mereka bisa membuat kuburan keluarga yang mahal dan bagus seperti yang terlihat di dalam tayangan film The Lost Tomb of Jesus tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menonton film, kita membaca buku, kita membaca artikel, kita menerima berita apapun, jangan langsung percaya yang penting ada nama Yesus udah pasti benar. No.
kita harus menjadi orang Kristen yang kritis. Semuanya harus back to the Bible. Tuhan memberikan kita hati nurani, di mana kita bisa merasakan ini benar atau tidak. Dan Tuhan memberikan kita juga akal budi yang bisa menganalisa sesuatu dengan informasi yang ada. Gunakan itu. Jadi jangan asal dengar Yesus lalu percaya. Setelah itu ketika orang mengatakan Yesus begini kita goyang. Oh iya ya, mungkin sama ini yang benar ini. Kita mengatakan Yesus begitu lalu kita goyang. Back to the Bible. Itu salah satu contoh film yang mencoba menggoyahkan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Lalu Bapak Ibu Saudara, bukti yang kedua dari buku karya John Stott ini adalah bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, kain kafan yang membungkus jenazah Yesus. Nah ini penting, karena orang Israel yang meninggal itu dibungkus dengan 2 lembar kain kafan. Satu melilit dari leher ke bagian atas, yang satu melilit dari leher ke bagian kaki, begitu ya. Lalu setelah dililit-lilit seperti mumi atau seperti lontong begitu ya, dibaringkan di dalam sebuah gua. Nah, ketika mendengar cerita Maria dan kawan-kawan tadi bahwa Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong, digulingkan batu oleh malaikat, murid-murid Yesus segera berlari masuk ke dalam kubur dan menemukan malaikat itu lagi duduk di sana. Markus 16 ayat yang ke-6. Markus 16 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara bisa buka dari Alkitab masing-masing, dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yohanes 20 ayat 6 sampai yang ke-7. Disambung kisahnya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluhnya yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mencuri jenazah Yesus, pasti kain kafannya tidak utuh lagi. Kadang-kadang kita sulit membayangkannya, tapi coba logika sederhananya, saya mencoba membayangkan kalau kita makan kue atau sesuatu makanan yang dibungkus dengan rapat, katakanlah lontong atau sesuatu yang seperti itu, bisakah kita mengeluarkannya tanpa membuka bungkusannya? Bapak Ibu mungkin ada yang pernah coba lontong itu kan kita harus buka ya lilitannya atau apanya begitu ya, lontong, bongkos atau apapun lah itu namanya lah. Saya sebutin semua biar tambah lapar sekarang ini gitu ya. Nah tentu kita harus membuka dan pasti tidak utuh lagi kan. Kalau ada di sini Bapak Ibu Saudara yang bisa coba untuk mengambil lontongnya tanpa merusak ikatannya, nah itu boleh didaftarkan, mungkin bisa viral Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa ditarik atau bagaimana. Contoh lainnya yang lebih sederhana, Bapak Ibu makan telur rebus, udah mateng, harus dikupaskan kulitnya ya. Bisa nggak kita ambil telurnya, sep keluar, terus kulitnya tetap utuh seperti itu? Pasti tidak bisa, tapi itu gambaran yang terjadi dengan kain kafan Yesus. Yesus dililit-lilit seperti mumi, kita bayangkan. Jenazahnya hilang, bungkusannya tetap seperti itu. Tanpa isinya. Tidak mungkin kalau Yesus tidak bangkit bisa keluar tanpa merusak lilitannya. Kalau ada yang mencuri, kalau tidak ada campur tangan kuasa Allah, itu pekerjaan manusia, pasti dia akan buka dulu kain kafannya, dia keluarkan Yesusnya, andai kata dililit lagi pasti tidak sempurna. Tapi gulungan kain kafan Yesus ditemukan sempurna seperti lilitannya. Hanya jenazahnya yang tidak ada. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ini adalah bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Christian Educational Service, sebuah divisi Spirit dan Truth Fellowship International, membuat sebuah buku yang berjudul 23 argumen tentang keabsahan sejarah kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen, ketika kita coba digoyahkan dengan bukti-bukti bahwa Yesusmu tuh gak beneran bangkit loh, dia tuh mayatnya dicuri loh, dia tuh ini loh hidup bersama Maria Magdalena menikah dan semua, jangan gampang percaya. Karena masih ada banyak bukti lain yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dalam seminar kain kafan, next, yang dibawakan oleh Pastor Gabriel Luigi Antonelli,
bukan Pastor Gabriel Amort ya Bapak Ibu Saudara, ini berbeda. Kalau Pastor Gabriel Amort itu bidang eksorsis, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah menonton The Pope's Exorcist, udah ada yang senyum-senyum begitu ya. Nah ini Pastor Gabriel Luigi Antonelli. Beliau memberikan beberapa hal yang istimewa tentang kain kafan ini. Yang pertama, manusia kain kafan itu dimakamkan secara layak dan pantas. Ini hal yang gak lazim bagi seorang yang dihukum, apalagi dihukum mati. Karena dianggap sudah berdosa, dianggap sudah tidak layak lagi. Makanya hukuman mati dipermalukan. Yang kedua, manusia kain kafan ini tidak dimandikan. Seperti layaknya kita zaman sekarang, sebelum dikuburkan biasanya jenazah akan dibersihkan, dimandikan. Tapi manusia kain kafan ini tidak dibersihkan, langsung diturunkan dan dibungkus. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan hanya orang kaya atau orang terpandang saja yang bisa menghadap penguasa dan meminta jasad orang yang dihukum mati tersebut. Dan kita tahu dalam kisah Yesus ini adalah Yusuf Arimatea yang berani menghadap Pilatus meminta jenazah Yesus. Mungkin awalnya kita pikir, mungkin si Yusuf aja kali itu yang mau, yang lain gak ada yang mau. Tapi berdasarkan bukti ini, kita bisa mengerti bahwa betapa berpengaruh dan kaya rayanya Yusuf Arimatea ini sampai dia bisa mendapatkan jenazah Yesus dan menguburkannya secara pantas. Manusia kain kafan tinggal hanya beberapa jam saja di dalam makam. Ini dibuktikan, diperkirakan hanya sekitar 20-30 jam berada di dalam makam. Karena di lewat jam itu, jenazah akan membusuk. Sedangkan di kain kafan Yesus tidak ditemukan sama sekali proses pembusukan mayat atau jenazah. Artinya sebelum 20-30 jam Yesus sudah bangkit. Dia keluar dari kain kafannya. Sehingga di kain kafan tersebut tidak ada tanda-tanda pembusukan jenazah. Kemudian yang kelima, jenazah terpisah dari kain kafan secara istimewa atau luar biasa. Seperti yang tadi saya bahas, tidak didapati tanda-tanda jenazah digeser, kemudian kain kafan ditata ulang, dan selebihnya. Dan yang keenam, ini penting, kain kafan tersebut tetap disimpan walaupun berlumuran darah. Hal ini secara historis tidak bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara, karena bagi orang-orang Yahudi, menyentuh makam, masuk ke dalam makam, atau benda-benda di sekitar makam akan menajiskan orang. Di samping itu, mengambil barang dari makam juga terancam hukuman mati. Jadi pasti ada suatu alasan yang luar biasa sehingga pada waktu itu orang yang melihat kain kafan Yesus yang masih berlumuran darah seperti itu, mereka rela mengambil resiko dihukum mati, mereka rela menajiskan diri mereka, mengambil dan menyimpan kain kafan itu. Pasti karena sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, mereka pasti tidak mau meresikokan diri mereka seperti itu. Nah, ini adalah bukti-buktinya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi apa artinya kebangkitan Yesus? Artinya adalah sangat penting. Yesus bangkit, Yesus berkuasa atas maut. Jangan percaya apa kata orang lain, buktinya sudah ada. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lain akan kita bahas berikutnya. Yang pertama, Yesus bangkit, percayalah. Yesus benar-benar berkuasa atas maut. Yang kedua, apa artinya Yesus bangkit? Yesus bangkit artinya dia benar-benar menepati janjinya. Di dalam Lukas 24 ayat ke-6 sampai yang ke-7, dia berkata begini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini diulang oleh malaikat. Kenapa? Sebelum Yesus mati, sebelum dia naik ke kayu salib, sebelum dia dikuburkan, dia sudah pesan sama murid-muridnya bahwa akan begini ya. Sehingga ketika mereka menemukan kubur yang kosong, mereka menemukan kain kafan seperti itu, mereka yang belum percaya bahwa Yesus bangkit, malaikat ingetin, "Hei, kamu lupa ya? Kan udah dipesen. Hei, kamu lupa ya? Kan Yesus udah ngomong, kejadian nih, dia menepati apa yang dia omongin." Manusia janji sama kita bisa tidak ditepati. Mungkin pada saat itu dia tidak mampu, mungkin pada saat itu dia lupa, tapi janji Yesus selalu ditepati. Mau itu dibilang 1290 janji, mau itu dibilang 33.000 janji, apapun itu setiap janjinya pasti dia tepati. Kalau janji untuk bangkit saja dia bisa tepati, apalagi janji untuk
hal-hal lainnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, bukti ketiga dari John Stott adalah penampakan Yesus. Yesus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Jadi bayangkan kalau tanggal 16 kemarin itu Yesus bangkit, dan kita dalam masa sekarang ini, kok tanggal 16, tanggal berapa ya kita Paskah? 9 benar ya. Kalau tanggal 9 itu Yesus bangkit, dan kemudian dalam masa ini masih penampakan 40 hari. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga berkata, kepada mereka ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, orang seringkali bilang begini, itu karena ditinggal mati sama orang yang terlalu disayang. Itu karena ditinggal mati sama orang yang terlalu dekat. Jadinya kadang-kadang masih kebayang-bayang ngelihat di mana-mana. Tapi hal ini Bapak Ibu Saudara, murid-murid tidak mengalami ilusi, tidak mengalami hayalan. Ini bukan akal-akalan. Kalau ilusi, itu kita terlalu menginginkan sesuatu lalu didukung oleh sikon. Misalnya kita puasa lebih dari 3 hari lalu kemudian lihat gulungan tambang kayak lihat sosis begitu kan. Lalu kita ngelihat sesuatu kayak burger gitu. Karena terlalu lapar kita ngelihat segala sesuatunya seakan-akan makanan karena kita pengen makan yang enak. Tapi pada saat itu murid-murid sedang tidak ilusi. Mereka sedang bimbang, ragu, takut, tidak yakin. Benar gak sih Tuhan bangkit? Apa dicuri ya? Apa kita dibohongin ya? Kok tiba-tiba hilang? Benar gak sih? Paskah adalah penepatan dan peneguhan janji Tuhan terhadap manusia. Tentang apa? Tentang hidup yang kekal. Bahwa dia gak hilang begitu aja. Dia gak dicuri. Tetapi dia benar-benar bangkit. Boleh saya minta tolong song leader kita untuk membacakan 1 Korintus 15 ayat 13 sampai yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai yang ke-19. Ayat 13 sampai 19. Boleh sambil berdiri ya Pak? Berdiri lagi, tadi berdiri. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Itu dari versi terjemahan baru yang ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan versi terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga, yang saya tuliskan di sana memang tulisannya terlalu kecil, tapi saya perlu untuk tuliskan dan saya akan bacakan, akan seperti ini bunyinya. Seandainya tidak ada kebangkitan sesudah kita mati, berarti Kristus juga tidak pernah bangkit kembali dari kematian. Dan seandainya Kristus tidak pernah bangkit kembali, sia-sialah berita yang kami sampaikan dan percuma saja kalian percaya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudari kita yang mati dalam keadaan percaya pada Kristus juga sudah binasa. Seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku di dunia ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Lebih jelas ya Bapak Ibu Saudara,
Ayat ini membuktikan kalau Yesus itu benar-benar bangkit. Karena dia dikatakan yang sulung. Kalau Yesus bangkit, artinya ada kebangkitan juga bagi kita semua. Ada hidup yang kekal juga karena Yesus bangkit. Makanya lagunya tadi, sebab dia hidup, ada hari esok. Karena dia hidup, maka kita punya hari esok. Nah pertanyaannya sekarang, ngapain sih Yesus selama 40 hari itu berputar-putar, kunjungin ke sana, kunjungin ke sini, beredar-edar, mengunjungi orang-orang dan murid-muridnya, para pengikutnya, ngapain? Maksudnya apa Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri? Nah hal pertama, next yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah mengizinkan untuk setiap orang melihat dia. Kenapa? Karena pada waktu itu orang lagi bingung, lagi takut, hilang, atau dicuri, itu yang mereka dengar. Tapi Yesus mengizinkan, hey, fakta loh, nyata loh, ini aku masih ada, aku gak dicuri, aku gak pergi kemana-mana, aku benar-benar bangkit. Jadi dia menegaskan bahwa kebangkitannya itu nyata. Yang kedua, tindakan ini memulihkan kembali relasinya dengan murid-murid dan pengikutnya, sehingga mereka bisa melihat Yesus. Yesus menyentuh mereka, bahkan Thomas mencucukkan jarinya, sama seperti sebelum dia naik ke kayu salib. Sehingga mereka yakin bahwa ini Yesus yang sama loh. Iya, ini dia benar-benar bangkit, sama loh, ini guru kita. Sehingga mereka kembali pulih relasinya, mereka kembali yakin. Penampakan Yesus juga meyakinkan bahwa umat manusia sudah mulai hidup di zaman kasih karunia Allah. Enggak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Mereka enggak lagi bingung, Yesus itu menghilang atau pergi tanpa sekata-kata atau apapun juga. Tidak. Penampakan Yesus sudah membuktikannya. Dan melalui penampakan Yesus 40 hari ini, secara resmi Yesus melaunching, kalau pakai bahasa istilah sekarang, melaunching zaman kasih karunia. Sejak saat itu orang yang percaya kepadanya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di zaman kasih karunia Allah. Bisa langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara apapun. Bisa berdoa di mana saja, kapan saja. Dosanya bisa diampuni oleh Tuhan tanpa perantara apapun. Karena Yesus sudah menjadi perantara bagi kita semua. Sebagai anak domba Allah yang hidup dan tidak bercacat celah. Korban yang sempurna. Lalu kemudian maksudnya yang terakhir, Yesus memastikan, hey, semua orang yang percaya kepadanya terus maju. Walaupun dia tidak tampak lagi, tetap lakukan pengajarannya. Tetap berkhotbah, tetap melayani, tetap ajarkan, tetap lakukan kebaikan. Seperti sama semua yang mereka sudah diajarkan. Sehingga 40 hari Yesus meyakinkan mereka semua, memantapkan hati mereka semua, meneguhkan iman mereka semua. Supaya mereka harus terus maju dan sampai kepada kita sekarang ini. Jadi bukti yang kedua, apa sih artinya Yesus bangkit? Yesus bangkit artinya dia menepati janjinya. Janji untuk bangkit saja bisa dia tepati. Janji yang lain pun pasti bisa dia tepati. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa artinya Yesus bangkit? Yesus bangkit artinya ada harapan bagi orang percaya. Bukankah harapan yang membuat kita bangun setiap pagi? Harapan bahwa hari ini akan menjadi lebih baik dari hari esok. Bukankah harapan yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa duduk dan hadir di rumah Tuhan yang kudus hari ini? Karena kita ada harapan bahwa Tuhan bisa membantu kita dan menolong kita. Bukankah harapan yang membuat kita berdoa kepada Tuhan tanpa henti-hentinya bisa mengubahkan pasangan kita lebih hidup sesuai dengan firman Tuhan? Anak-anak kita lebih nurut dan taat kepada firman Tuhan. Harapan itu yang membuat orang hidup. Tidak adanya harapan membuat orang depresi, frustrasi, bunuh diri. Udah gak pengen hidup lagi. Yesus bangkit, memberikan harapan bagi kita orang percaya. Murid Yesus pada waktu itu dalam keadaan depresi. Merasa guru yang mereka harapkan, kok mati ya? Kok gak jadi raja ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Gak sesuai dengan gambaran mereka. Sehingga akhirnya mereka kembali kepada kehidupan mereka yang dulu. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang dulu. Tapi kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru. Bukti yang keempat yang diberikan oleh John Stott adalah kebangkitan Yesus membawa perubahan hidup bagi murid-muridnya. Mereka kembali semangat mengabarkan Injil. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah tahunan kita jadi orang Kristen, makin lama bukan makin rajin, makin lama jadi makin malas. Jangan-jangan belum ada perubahan dalam hidup kita. Lukas 24 ayat 28 sampai 32 bercerita tentang bagaimana dua orang yang jalan ke Emmaus, kemudian ada Yesus di sana tapi mereka tidak sadar ada Yesus, dan kemudian Yesus bercerita tentang kerajaan Allah, bercerita tentang Injil.
Sampai sudah sore kemudian Yesus diundang makan, dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mereka baru sadar, oh rupanya itu Yesus. Pantas saja roh kita berkobar-kobar, bernyala-nyala ketika mendengar dia bercerita tentang kerajaan Allah. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, maka harus ada perubahan hidup di dalam diri kita. Jangan sama lagi. 10 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen gak pernah berubah. Makin mundur, bukan makin maju. Bapak, Ibu, Saudara, next. Murid-murid Kristus mengalami perubahan hidup. Bahkan mereka sampai menjadi martir. Ini hanya 4 contoh diantaranya. Thomas yang tadinya gak percaya dengan kebangkitan Yesus, cucukan dulu, mana kasih tunjuk. Sampai akhirnya dia pergi ke India untuk mengabarkan Injil dan tewas mati ditombak sebagai martir. Petrus, kita tahu Petrus menyangkal Yesus berapa kali setelah ayam berkokok? Menyangkal berapa kali? Ayam berkokok berapa kali? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ayam berkokok 3 kali. Yesus disalib 3 kali begitu. Karena latah Bapak Ibu Saudara. Gak usah dipikirin ayam berkokoknya berapa kali. Terserah aja tuh ayam mau berkokok berapa kali. Yang penting Petrus menyangkal Yesus 3 kali setelah ayam berkokok. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang begitu ketakutan sampai tidak berani mengakui. Tapi akhirnya dia berkhotbah dengan berani di hari Pentakosta. 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan tetap mengabarkan Injil. Sampai akhirnya dia akan dihukum mati disalib. Dia bilang, aku tidak layak disalib dengan posisi seperti Tuhanku. Biarkan aku disalib dengan kepala di bawah. Akhirnya dia tewas disalib terbalik. Markus dengan berani mengabarkan Injil, ditarik dengan kuda, pecah tubuhnya tercerai-berai ke 4 penjuru. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa googling bagaimana para murid Yesus atau pengikut Yesus mempertahankan iman mereka. Karena apa? Karena ada perubahan hidup. Mereka yang tadinya ketakutan, mereka yang tadinya tidak berani, mereka yang tadinya ragu, mereka berani keluar. Karena apa? Perubahan hidup. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Karena mereka yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada harapan baru. Nah, semua murid Yesus mengalami perubahan hidup yang luar biasa dengan roh yang menyala-nyala. Karena Yesus bangkit. Ada hari esok yang penuh harapan bagi mereka. Karena Yesus bangkit, bagi kita ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Jangan bilang, ya udahlah kalau ada apa-apa gue mah mati-mati aja lah setelah itu selesai. Enggak, Bapak Ibu Saudara, masalah tidak selesai. Bagi orang yang percaya seperti kita akan mati 1 kali dan hidup 2 kali. Karena ada hidup yang kekal. Tapi kalau hidup kita di dunia ini tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka kita juga akan mengalami kematian kekal. Karena Yesus hidup, kita bisa ketemu lagi sama orang-orang yang telah meninggal, yang telah mendahului kita. Suami kita tercinta mungkin, orang tua kita, adik kakak kita, istri kita, anak kita mungkin, keponakan yang kita cintai, yang saat ini gak bisa kita temui. Ada harapan untuk bertemu lagi dengan mereka nanti. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Penderitaan kita karena iman kepada Yesus gak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ada makin banyak gereja yang diganggu ibadahnya, ada gereja yang begini begitu, ada orang Kristen begini begitu, itu gak sia-sia. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Ada upahnya nanti. Nah Bapak Ibu Saudara, next. Orang yang percaya terhadap kebangkitan Yesus pasti mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saya akan langsung bacakan dari versi TSI, versi yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57. Ini dengan kata-kata yang lebih mudah kita pahami. Perubahan yang kita alami nanti ibarat mengganti pakaian. Karena tubuh yang bisa mati ini akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. Sewaktu tubuh kita yang bisa mati diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, nyatalah firman yang tertulis ini, kuasa kematian sudah dikalahkan dan kita sudah menang. Hai maut, kamu tidak berkuasa lagi untuk mematikan kami. Hai kematian, kami tidak takut lagi kepadamu. Maut berkuasa mematikan manusia karena kita berdosa. Dan yang sering memancing keinginan kita untuk berbuat dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah karena melalui penguasa kita Yesus Kristus, kita diberi kemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam versi yang ini lebih mudah untuk kita pahami karena lebih
mendekati dengan kata-kata kita atau bahasa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apa sih artinya, apa sih pentingnya kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit? Next. Kebangkitan Yesus telah mengubah sejarah kehidupan seluruh umat manusia. Terutama menjadi tonggak kehidupan sejarah iman kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah nggak ditemukan tulang belulang atau sisa-sisa jenazahnya, tapi benar-benar hidup. Kebangkitan Yesus telah membebaskan kita dari kuasa kutuk dosa dan maut. Oleh sebab itu, mari tinggalkan cara hidup yang lama. Percaya lagi kepada Yesus, teguhkan iman kita. Kalau kita udah mulai ragu, kita udah mulai bimbang, kita udah mulai gelisah, kita udah mulai mengikuti suara-suara dunia dengan bukti-bukti semua yang ada, lihat lagi Alkitabmu. Perbaharui komitmen kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar apa artinya Yesus bangkit. Yang pertama tadi, bahwa dia benar-benar berkuasa atas maut. Yang kedua, janjinya ditepati. Yang ketiga, ada harapan. Jadi percayalah, apapun yang dunia coba buktikan menutupi kebangkitan Yesus, percayalah Yesus benar-benar bangkit. Dan masih banyak bukti yang bisa kita tampilkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, teguhkan kembali iman percaya kita. Jangan tunggu besok, besok mungkin sudah terlambat. Mulai dari sekarang, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit. Bukan sekedar mitos, bukan sekedar legenda, bukan sekedar cerita yang sering kami dengar, bukan sekedar hanya apa yang biasa kami lakukan, tetapi Engkau sungguh-sungguh bangkit. Walaupun dunia mencoba untuk membuktikan bahwa Engkau bangkit, mereka mencoba menutupi dengan berbagai bukti yang ada. Mereka mencoba menggoyahkan iman kami orang-orang percaya dengan menampilkan bukti-bukti palsu yang bisa mencoba menggoyahkan kami. Tetapi kami lebih percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh-sungguh bangkit. Dan masih ada begitu banyak bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit yang bisa menggugah hati kami, bisa menggugah logika kami. Tuhan, tolong ampuni. Kalau mungkin kami pernah ragu, kalau mungkin kami pernah terseret dengan arus dunia, dengan perkataan dunia, dengan hal-hal yang mereka bisikkan di telinga kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah tidak percaya dengan kebangkitan-Mu. Mulai hari ini, kembali kami ingin perbaharui komitmen kami Tuhan. Kembali kami ingin teguhkan kembali iman kami. Kami tidak ragu, kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang kami sembah benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan akan bisa selalu mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah iman percaya ini kami terus bertumbuh ke arah kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami tahu Engkau memberikan kami Roh Kudus di dalam hati kami. Karena menjadi saksi-Mu, menjadi pengikut Tuhan itu tidak mudah. Dan Engkau tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya kami minta Roh Kudus untuk terus membimbing kami, mengajar kami, membangunkan kembali ketika kami terjatuh, sehingga ketika kami gagal sekalipun, kami bisa kembali bangkit, dimampukan, diperlengkapi untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Karmelia Suryanto. Biar firman Tuhan memberkati kita semua. Sebentar kita mau mendengarkan warta, tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan persembahan kita dulu Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop. Saya rasa sudah semua kita bisa mempersiapkan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi mengenal Engkau Bapa. Tuhan sebenarnya kami mau berikan persembahan kami, biar kami mau berikan dengan penuh sukacita. Engkau berkati kami baik lewat salary kami, baik lewat usaha kami, baik lewat apa yang dikerjakan tangan kami. Semua baik buat kami Tuhan. Sebenarnya kami mau berikan persembahan kami mau beri dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi. Haleluya, amin. Persembahan bisa maju ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara.
Mari bawa penuh dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warsa Jemaat edisi minggu ini, tanggal 30 April 2023. Bagi jemaat yang memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.15 pagi. Bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu untuk membawa putra putrinya untuk datang di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Pertemuan kelas katekisasi baptisan selam kembali diaktifkan Selasa depan tanggal 2 Mei pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Mari bagi peserta baptisan untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Bagi para pelayan Tuhan GBI Katarizo, mari hadirilah ibadah DKP doa komitmen pelayan yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 6 Mei 2023 pukul 5:30 pagi. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Ibadah raya minggu depan tanggal 7 Mei 2023 pukul 7 pagi dan pukul 9.15 pagi akan disertai dengan adanya sakramen perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan. Mari persiapkan diri kita agar berkat perjamuan kudus mengalir atas hidup kita. Bagi kaum wanita, hadirilah ibadah WBI Katarizo yang diadakan Sabtu depan tanggal 6 Mei jam 3:30 sore. Ibadah disertai dengan acara masak-masak yang akan diadakan di gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Pertama, Saudara Hadi Wijaya, Ibu Dewi Yuliade, Bapak Revi Sanjaya, Ibu Pausia, Saudari Grace Monica, Bapak Ongki, Saudari Olivia Santoso, Bapak Ayub Setiawan, dan Saudari Rifka Aprianti. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian Foundation untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, katakan salam. Ya, saya percaya kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu yang tak berkesudahan atas kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Biar Tuhan disukakan, ditinggikan, diagungkan di atas pujian penyembahan kami menjadi hidup yang berbaharum di hadapan-Mu Tuhan. Kasih Bapa yang baik lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami tentang arti kebangkitan Kristus yang berbicara. Yang pertama, Tuhan ajarkan kami bahwa arti kebangkitan Kristus adalah bahwa Kristus berkuasa atas maut. Yang kedua,
kebangkitan Kristus adalah menyatakan bahwa Kristus menepati janji-janjinya. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kami bahwa arti kebangkitan Kristus adalah bahwa Yesus memberikan harapan. Makasih Bapak yang baik, biar kebangkitan Kristus ini Tuhan nyata atas kehidupan kami dan telah membebaskan dari belenggu dosa bahkan maut. Karena itu Tuhan, respon kami semakin teguhkan iman percaya kami. Kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami terus semakin menjaga hubungan kami bersama Tuhan. Biar Tuhan, kami semakin menghargai atas kebangkitan Kristus atas kehidupan kami. Kami terima Tuhan kepada firman-Mu, materaikan atas kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar tapi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Ibu Karmela Suryanto Tuhan, yang Tuhan pakai dari ibadah pertama maupun ibadah kedua. Bapak berkati terus kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga buat suami anak-anaknya Tuhan. Dalam kasih kemurahan-Mu dan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga turut bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama buat Saudara Hadi Wijaya, Ibu Dewi, Bapak Repi Sanjaya, Ibu Pausia, Saudari Grace, Bapak Ongki, Saudari Olivia Santoso, Bapak Ayub, dan Saudari Ripka Aprianti. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, harapan dan cita-citanya, biarlah tangan Tuhan memberkati senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarijo dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini semua karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada, kegiatan, kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami terus melibatkan Tuhan karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Semua Tuhan kegiatan yang ada, baik itu ibadah raya maupun ibadah komisi yang ada Tuhan, biar Tuhan terus sertai Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, urapan Tuhan memberkati umat-umat-Mu Tuhan dalam peribadahan kami. Sehingga ibadah kami bukan ibadah yang biasa tapi ibadah yang penuh inspiratif. Ibadah yang diberkati Tuhan. Sehingga ketika kami ibadah, kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami semakin menyadari bahwa persekutuan kami dalam Tuhan itu sangat penting, yang mengandung janji Allah yang kekal Tuhan, membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapak, biar urapi Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Mulai dari penerima tamu, multimedia, pemain musik, singer WL, bahkan pembicara. Biar satu dengan lain bersinergi, hanya Tuhan Yesus kami tinggikan dan agungkan. Makasih Bapak yang baik. Berikan terus kesatuan hati dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama dibentuk Tuhan menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami Tuhan yang Tuhan percayakan Tuhan untuk membimbing, memimpin kami Tuhan. Menjadi umat yang hidup dewasa, menjadi umat yang mengasihi Tuhan. Dan pakai Bapak Gembala kami Tuhan dengan urapan yang baru, hikmat Tuhan. Terus Tuhan dimanapun berada dalam pelayanannya, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan bangsa kami, negara Indonesia ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami dipanggil sebagai orang percaya memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami berdiri di tanah air kami Indonesia ini Tuhan, memberkati mulai Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miang sampai Pulau Rote. Dan kami memberkati pemerintahan kami yang di pusat, bahkan di daerah-daerah Tuhan. Baik itu yang di bawah sampai yang di atas. Presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya Tuhan. Pakai pemimpin kami dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang diberkati Tuhan. Jauhkan dari segala si jahat, jauhkan dari segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biarlah kami sama-sama bergandengan tangan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenekaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kebenaran ditegakkan Tuhan, maka anugerah dari surga turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di akhir ibadah ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat dari hamba-Mu. Mari saudaraku, sebelum kita pulang, kita siapkan hati kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa-Ku yang setia, oh, Engkau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.